Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan setelah kita menikmati liburan yang lumayan panjang. Dan beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Surabaya, pelayanan selama hampir 13 hari. Hari ini kita akan lanjutkan kembali. Kita ngikut Tuhan harusnya tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi stres, tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi cemas, karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang Dia tidak pernah meninggalkan kita dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Bahkan sebelum kita bertobat, sebelum kita kenal Tuhan pun, Dia rela mati buat kita. Kalau Dia rela mati buat kita, menebus dosa kita yang dulunya harusnya kita binasa, harusnya hidup kita hancur, harusnya hidup kita berantakan, tetapi karena kita hidup di dalam Tuhan, karena penebusannya kita percaya kepada Tuhan, dosa kita dihapuskan dan kita menjadi orang yang hari ini diselamatkan dalam anugerahnya, dalam kasih karunia-Nya, dalam kemurahan-Nya. Nah, kita kalau ngerti ini saja, perjalanan kita apapun yang kita hadapi hari ini, kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu bingung, asal kita jalan sama Tuhan. Sekalipun kita ngalami hal nggak enak, sekalipun jalan di depan tidak jelas ujung pangkalnya seperti apa, tapi selama kita jalan sama Tuhan, kita tahu di ujungnya pasti ada kemuliaan. Di Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, artinya waktu kita belum kenal Tuhan, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Bayangkan, Yesus rela mati buat kita, yang harusnya kita ini binasa, diselamatkan oleh Dia. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah rajin ibadah, memberi hatimu, dan melakukan segala sesuatu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan. Tidak mungkin Tuhan sengaja bikin kamu menderita, melarat, miskin, kekurangan, sampai hidup babak belur, tidak bahagia. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, engkau hidup di dalam semua anugerahnya, dalam kemurahannya. Bahkan semua janjinya engkau harus nikmatin. Karena itu yang dijanjikan Tuhan. Karena kita dari dulunya orang yang bukan siapa-siapa, yang harusnya binasa, karena penebusan Yesus di kayu salib, kita diselamatkan. Tidak berhenti sampai situ, dipulihkan setelah diselamatkan. Step by step dipulihkan, terus semakin dijadikan berkat. Tidak berhenti sampai situ. Ujungnya kita akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Kamu dengar firman, kamu percaya di dalam hatimu, mulutmu berkata-kata Yesus Kristus adalah Tuhan. Iman itu karena kita ngerti kebenaran, makan firman yang menjadi rema, sehingga di dalam hatimu tiba-tiba muncul percaya. Kita hidup dalam damai sejahtera, karena kita dibenarkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dulunya kita nih nggak punya hubungan dengan Tuhan, tapi karena iman di dalam Yesus Kristus kita didamaikan, sehingga di dalam kehidupan kita itu ada damai sejahtera yang harusnya. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu nggak damai sejahtera, ya dikoreksi hatimu. Coba, hidupmu sudah sesuai firman belum? Sejalan dengan firman belum? Sungguh-sungguh berjalan seperti yang firman katakan belum? Apalagi kalau engkau hari ini hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa, artinya engkau tidak hidup di dalam kebenaran, ya nggak akan ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini harusnya menjadi barometer kita loh sebagai orang Kristen. Kalau hatimu tidak damai sejahtera, coba dikoreksi. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita yang kita harus ubahkan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya orang kalau hatinya nggak beres, orang kalau hatinya nggak benar, harusnya cepat-cepat dikoreksi, diselidikin sampai ke dalam batinnya. Apalagi kalau baru melakukan dosa, pasti ketika berdoa kepada Tuhan ya tertuduh, rasanya tidak enak, rasanya tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu ya belajar, berubah. Oh, ini ada yang nggak benar nih, ada hal yang harus aku rubah nih, ini ada hal yang harus aku perbaiki nih, supaya hidupku ini semakin menyenangkan hati Tuhan ini. Kalau tidak, hidupmu akan tetap sama dari tahun ke tahun, tidak akan mengalami perubahan. Justru kalau engkau hidup dalam dosa, engkau akan ketemu problem.
Saya udah ngomong berkali-kali, dosa itu membuat proteksi Tuhan itu lepas dari hidupmu. Tudung pemeliharaan Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Dosa mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Sehingga setan punya kuasa, setan punya hak sah untuk menjajah, menguasai dan membuat hidup kita ini hancur dan berantakan. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Kristus, hubungan kita didamaikan dengan Allah. Kita bisa berdoa. Makanya di Matius katakan ya, kalau kamu mempersembahkan korban, dan kamu ingat sesuatu dalam hatimu, baru geger dengan istri, baru geger dengan orang lain, baru berantem dan lain sebagainya, tinggalkan persembahanmu. Beresin dulu hatimu. Supaya kamu ini bisa berdoa dengan benar. Lah, kalau kita ini berdoa dengan rasa tertuduh, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, bagaimana bisa didengar Tuhan? Maka kita mesti tahu hal seperti ini, supaya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, hidup kita tetap melakukan dosa, tetap ibadah. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang tetap ibadah, tetap pelayanan, tetap khotbah, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya dalam selingkuh, hidupnya dalam perzinahan, tapi rajin gereja, tapi nggak ada rasa tertuduh di dalam hatinya. Dikoreksi itu. Jangan-jangan kamu udah kebal dengan dosa, kamu udah terbiasa melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan jahat. Sehingga apa saja yang kamu kerjakan, kamu lakukan semaumu sendiri, seenak perutmu sendiri. Nggak memiliki kepekaan lagi dengan Tuhan. Kita tanpa darah anak domba Allah, kita nggak bisa nyembah Tuhan. Kita nggak bisa didamai dengan Tuhan. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Seperti manusia pertama, Adam dan Hawa, karena dosa hubungannya terputus dengan Tuhan loh. Karena dosa, dia harus bekerja, berjerih lelah, ngalami banyak hal yang tidak enak dalam hidupnya. Nah, itu konsekuensi dari dosa. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang melakukan dosa, hidup di dalam dosa, bertobat, kasih setia Tuhan masih tersedia. Kita ngaku dosa di hadapan Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan, minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan. Dia akan kuduskan, dia akan sucikan, dia akan buat hidup kita ini semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diampuni dosamu. Kalau udah diampuni, jangan lakukan dosa lagi. Jangan buka celah lagi. Jangan ingat masa-masa lalu lagi, sehingga engkau terjerat jatuh di dalam dosa. Belajar menaruh hati sepenuhnya di dalam Tuhan. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Hidup kita ini penuh kasih karunia. Kalau tanpa kasih karunia, kita ini akan babak belur, hancur hidup kita. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, kita tahu di ujungnya kita akan menerima kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Ada pengharapan kok di dalam Kristus. Bukan hanya sekedar percaya terus mati, hilang begitu saja. Setelah kita mengalami kematian, justru kita memulai kehidupan yang baru bersama Tuhan. It's real. Hari ini kita cari Tuhan, kita berdoa merem-merem bayangin Tuhan. Kalau kita suatu hari kita akan memerintah bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Di ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini tidak gampang bermegah dalam kesengsaraan. Banyak orang ngeluh dalam kesengsaraan. Saya ngonselingin banyak orang, hampir setiap hari ngonselingin orang ketika mereka mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami tekanan hidup, bergumul bertahun-tahun doanya belum dijawab, justru banyak yang kecewa dengan Tuhan. Nah, kita tidak punya hak untuk kecewa dengan Tuhan. Justru dalam kesengsaraan kita ini harusnya bermegah. Kita yakin dan percaya di balik semua ini Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang ilahi. Harusnya kita melihatnya ke situ. Makanya ayat ini ngomong begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Tidak gampang ini bermegah dalam kesengsaraan. Kita bersyukur dalam kondisi kekurangan, kita bersyukur dalam kondisi sakit, kita tetap menyembah Tuhan dalam kondisi hati tidak enak, itu tidak mudah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kadang diizinkan. Dalam kehidupan kita ini nggak selalu mulus, banyak tantangan, banyak godaan, banyak himpitan, banyak jalan terjal, ngalami padang gurun, ngalami sekolah kehidupan yang ruwet, rumit dan berantakan. Justru ketika kita menghadapi kesengsaraan, mungkin doamu belum dijawab, belum mengalami terobosan, sampai hari ini sedang bergumul, masih struggle, hari ini masih berdoa untuk pasanganmu, belum mengalami pertobatan, atau
keuanganmu, atau masalahmu sendiri, atau pasangan hidupmu, dan engkau belum dapat jawaban dalam hidupmu, engkau harusnya semakin tekun cintai Tuhan, bukan malah kecewa. Saya temukan banyak orang kecewa dengan Tuhan loh, gara-gara doanya belum dijawab. Kok Tuhan bicara begini, kok maunya nggak diturutin. Kita itu ngikutin maunya Tuhan, bukan Tuhan ngikutin mau kita. Kalau kita ngikutin maunya Tuhan, di ujungnya kita akan melihat hati kita yang dulu diubahkan, semakin memiliki ketekunan, semakin tahan uji. Tapi kalau kita ngalami kesengsaraan, pergumulan belum ngalami terobosan, kamu ngeluh isinya, ngomel, menggerutu, cari pembenaran diri dan lain sebagainya, ujungnya kamu alami babak belur. Bapak Ibu, dalam kesengsaraan yang Bapak Ibu alami itu, setiap orang kadarnya berbeda-beda sesuai dengan takaran imannya. Justru mata kita ini harus melihat bahwa di dalam Tuhan, di ujungnya ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buat sesuatu yang ilahi. Kalau dahulu kala sebelum kita bertobat, Tuhan sudah tolong kita. Apalagi kita hari ini yang kejar Tuhan dan cintai Tuhan, yang kasih Tuhan, pasti di ujungnya Tuhan jauh lebih power buat mujizat. Karena dari setiap kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau engkau tekun di ujungnya, di ayat yang 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dibutuhkan ujian. Bapak Ibu, kalau kita pelajarin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua tokoh di Alkitab yang kita pelajarin kehidupan mereka, yang kita seringkali baca sejarah hidupnya, mereka selalu mengalami perjalanan. Saya sebutnya sekolah kehidupan atau sekolah padang gurun. Ngalami proses. Tapi di ujungnya lihat apa yang terjadi. Yusuf, Daud, Daniel, Petrus, Paulus, orang-orang yang mengalami proses bersama Tuhan, perjalanan bersama Tuhan. Nah, perjalanan kita bersama Tuhan itu tidak enak seringkali. Perjalanan bersama Tuhan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan, bertolak belakang dengan keinginan kita. Justru dari situ kita belajar memiliki ketekunan dan menjadi orang yang tahan uji. Jadi orang yang punya pengharapan gitu loh. Bukan malah nyerah, bukan malah gerutu, bukan malah nyalain orang lain, bukan malah komplain terus, ngomel terus, gerutu terus. Tidak akan membuat hidupmu akan ngalami apa-apa, justru akan ngalami kebusukan dan kejahatan. Nah, hari ini kita mau lihat bahwa perjalanan kehidupan kita ini seringkali dibawa ke dalam hal yang tidak enak itu, ke dalam padang gurun itu, supaya Tuhan itu uji sampai kedalaman batin kita. Karena ada kitab Mazmur katakan, ujilah aku Tuhan, selidikilah di dalam batinku. Kalau didapatin kejahatan, cabut sampai ke akar-akar. Karena Tuhan mau dapatin kita ini menjadi orang yang tahan uji, memiliki kemurnian hati, memiliki ketulusan, sehingga perjalanan hidup kita ini bisa dipercayakan perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Kita bisa didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Didapati menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidupmu tambah hari tambah ruwet, tambah kacau, tambah berantakan, nggak ngalami breakthrough, nggak ngalami terobosan, isinya muter-muter dan ngomel, gerutu dan lain sebagainya. Bagaimana Tuhan bisa dapatin kau tahan uji? Orang yang tahan uji, yang ngadapin masalah apapun, dia lihat loh, di baliknya pasti ada pengharapan. Di balik semua ini yang terjadi dalam hidupku itu pasti Tuhan punya rencana. Bukankah Alkitab katakan Tuhan itu memiliki rencana-rencana, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan mau hidup kita di masa depan itu memiliki pengharapan dan menggenapi semua yang firman katakan. Kita menjadi bagian di dalamnya yang dipercaya Tuhan, menikmati semua janji Tuhan. Nah, dibutuhkan kemurnian, ketulusan hati. Ketika engkau memiliki kemurnian dan ketulusan hati, ketika engkau dapat namanya kesengsaraan, namanya proses kehidupan, sekolah padang gurun, engkau didapati menjadi orang yang tahan uji. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengerin baik-baik, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Dari tahan uji, kamu memiliki pengharapan. Bapak Ibu, ketika menghadapin tekanan, himpitan, persoalan, jangan dengerin kata orang. Dengerin apa yang kata Tuhan katakan. Apa yang firman katakan. Di dalam proses hidupmu, denger yang baik yang datangnya dari firman Tuhan. Karena
perkataan orang seringkali buruk, seringkali jelek, seringkali melemahkan. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan. Bahkan di dalam hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang hari ini sudah mengalami namanya kelahiran baru, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, di dalam hatimu ada Roh Kudus. Harusnya Roh Kudus itu yang memimpin, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang manifestasi dalam hidupmu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, perjalanan hidupmu semakin hari semakin powerful. Semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari semakin tahan uji. Dan di ujungnya engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu ragu. Kamu jalan sama Tuhan. Roh Tuhan ada di dalammu. Dia menyertaimu, Dia tinggal di dalammu, Dia menuntun, Dia menghibur hidupmu. Harusnya yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita, dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ketika hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan, apa yang terjadi? Perjalananmu hari demi hari semakin powerful. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu takut. Saya buktikan saya melayani Tuhan hampir 20 tahun lebih, 25 tahun saya melayani Tuhan. Dan terbukti Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapannya di dalam firman tidak pernah mengecewakan saya. Dia Allah yang baik. Dulu sebelum saya bertobat, saya masih bejat, saya masih nakal sekali. Saya kasar sekali. Saya jahatnya bukan main. Dia rela mati buat saya. Dan hari ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau saya semakin mencintai Tuhan, semakin berjalan dipimpin oleh firman, semakin belajar pikul salib sangkal diri, dan sampai hari ini belajar menyenangkan hati Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tentunya tidak pernah biarkan saya. Tuhan jagain terbukti. Tuhan cukupin semua kebutuhan saya. Saya sebagai hamba Tuhan digaji Tuhan dengan caranya yang ajaib. Dicukupin semua kebutuhan saya dengan caranya yang ajaib. Bahkan pelayanan kami dibiayain oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sampai hari ini. Bahkan sampai hari ini Tuhan urapi semakin hari semakin powerful. Bagaimana mungkin dengan kondisi pertolongan Tuhan, dengan kedahsyatan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, Tuhan gak lakukan yang lebih baik lagi pada Bapak Ibu. Tuhan pasti lakukan. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan yang sama kita sembah, yang kita agungkan, yang kita tinggikan, yang kita layani, yang kita belajar senangkan, Tuhan yang sama juga akan lakukan hal yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong Bapak Ibu. Kalau Tuhan pernah tolong hidupmu di masa lalu, di masa yang akan datang, Tuhan pasti akan lakukan double porsi. Tidak perlu khawatir yang sedang lemah, yang sedang stres, sedang bingung. Jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Bapak Ibu bayangkan, suami istri aja loh yang dulunya cinta, yang mengasihi, hidup bareng, makan bareng, tidur bareng. Tidak semuanya mau berkorban lebih banyak sama istrinya. Bahkan pasangannya bikin kesalahan, dimaki-maki, dikata-katain, dikasarin, disiksa, dan diperlakukan buruk, bahkan sampai digugat cerai dan lain sebagainya. Gak ada manusia yang bisa melakukan hal yang seperti Yesus lakukan. Yesus lakukan buat kita. Yesus setelah mati buat kita, Dia bangkit untuk mengalahkan maut, dan supaya kuasa yang membangkitkan dari antara orang mati itu tinggal di dalam kita, menyertai kita. Supaya kita ini berjalan dalam kemenangan setiap hari loh. Ngalami breakthrough dan terobosan. Dia rela mati di kayu salib. Orang yang kita kasih, orang manusia siapapun lah, tidak bisa mau mati. Mungkin kalau mati untuk orang yang berdosa, mana mau. Kalau mati untuk orang baik, mungkin mau. Makanya kita bersyukur akan ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus rela mati buat kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita ini menjadi
kudus, disucikan oleh darahnya, bayangkan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak hanya berhenti sampai diselamatkan, hidupmu dipulihkan, hidupmu diberkati, hidupmu dijadikan berkat. Bahkan kau diangkat menjadi anaknya, yang suatu hari memerintah bersama Kristus, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Baiknya Tuhan itu luar biasa. Makanya kurang apa lagi dengan kebaikan Tuhan. Kalau kita baca perikop ini, ayat ini saja, harusnya kita tambah hari tambah cinta Tuhan. Harusnya iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Harusnya kita gak pernah takut, gak pernah bimbang, gak pernah ragu. Kita tahu hidup kita ada jaminan akan masa depan kita. Pengharapan kita kepada Kristus tidak pernah mengecewakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab Dia kita telah menerima pendampingan itu. Kita harusnya bangga hari ini. Jalan sama Tuhan, diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan. Pasti dijamin masa depan kita bersama Tuhan. Dia Allah yang menyediakan. Dia Allah yang melindungi. Dia Allah yang mengurapi. Dia Allah yang membuat mujizat. Dia Allah yang bikin breakthrough dan terobosan. Melindungi, memproteksi, dan menjaga hidup kita. Jalan kita sama Tuhan. Di ujung kita akan memiliki pengharapan. Dengarin baik-baik. Selama hatimu nempel sama Tuhan, engkau kejar Tuhan, engkau hidup bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Kecuali engkau dengan sengaja berbuat dosa terus-terusan. Seperti yang dilakukan Biliam, seperti yang dilakukan Saul, seperti yang dilakukan Yudas. Tidak mau bertobat. Jangan pernah berharap masa depanmu penuh pengharapan. Justru malah menghadapi maut, mara bahaya, binasa di dalam kekekalan. Tapi ketika kita hari ini berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hati kita, setiap hari berjalan seperti yang Tuhan mau, ngikutin kehendaknya, ngikutin kemauannya, step by step, terus semakin hari semakin dalam kekudusan, semakin hari semakin dalam kesucian, semakin hari semakin hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi, semakin powerful. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Hidupmu di dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depanmu masih penuh pengharapan. Mari ini minta mercy, minta favor, minta kemurahan, minta perkenanan. Dan kita kejar perkenanan Tuhan. Kita semakin hari semakin kembangkan kapasitas kita. Belajar terus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Dan mulai belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan firman. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Hidup akan dibawa mengalami perjalanan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ada pengharapan. Dulu waktu saya masih baru-baru pertama kali di Jakarta dari Bali waktu itu, saya nggak tahu jelas gambaran hidup saya, tujuan hidup saya di Jakarta itu mau ngapain dan mengapain, nggak tahu. Dan bagian saya hanya lakukan jalan sama Tuhan. Saya doa, saya puasa, saya minta petunjuk Tuhan, saya bergaul dengan firman, saya berkembangkan kapasitas saya. Saya terus semakin hari semakin banyak berdoa, menyerahkan diri, minta dibukakan jalan, minta divine koneksi, dikoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Dan hari ini terbukti Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Bagianmu ketika jalanmu belum terlihat, kejar Tuhan, cari Tuhan. Dia pengharapan kita. Tanpa Tuhan, perjalanan kita ini akan suram, akan param-temaram, tersandung jatuh, babak belur. Tapi ketika engkau diterangin oleh firman, bukankah firman katakan, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia akan menerangin kita step by step, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Berjalan dari kemuliaan satu pada pengurapan yang lain. Semakin hari semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin berjalan dalam hadirat Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan hidup kita. Apa yang kita pelajarin hari ini benar-benar membuat hati kita semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada pengharapan. Tidak perlu cemas, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu lagi. Jalan sama Tuhan setiap hari. Tutup matamu,
Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dan kami percaya sepanjang hidup kami akan dipimpin oleh Tuhan. Sepanjang kehidupan kami akan dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya perjalanan hidup kami semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus, Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan benar-benar kami diubahkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu, rajin bergaul intim dengan Engkau, memiliki ketekunan, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Ngalami breakthrough dan terobosan, ngalami peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan, jadi seperti aku katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.